Saudara, kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Sebuah hari yang berbeda daripada hari yang biasa. Saudara, saya tidak merendahkan arti Natal. Tetapi semua orang bisa merayakan Natal. Karena Natal artinya kelahiran, saudara. Dan setiap kita bisa merayakan kelahiran. Tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa merayakan kematian dan merayakan kebangkitan. Karena itu buat saya, Paskah Jumat Agung adalah harga mati. Kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, buat hari-hari ini menjadi sebuah hari terbesar. Hari yang paling kita hormati. Hari yang berkata Tuhan, all about you. Semuanya. Karena dia juga semuanya. Semuanya sudah dia berikan buat kita. Saudara, kita akan baca ayatnya. Saudara, Matius 27 ayat yang ke-45 berkata begini. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Saudara, hari-hari ini ada kegelapan yang suka tidak suka coba iblis datangkan. Saudara, begitu Yesus naik bam di atas. Saudara, hari itu iblis begitu tidak suka. Dan dia mencoba saudara membuat kegelapan yang paling mengerikan. Dan saya mau berkata hari ini, saya mau berkata aware, waspada. Karena kegelapan coba iblis datangkan. Saudara, suka tidak suka, kegelapan sangat dekat. Sudah sangat dekat. Tapi anak-anak Tuhan tidak boleh saudara diam. Seperti Yesus mengalahkan kegelapan itu. Saya mau berkata inilah waktunya untuk setiap kita bangkit dan menimbulkan terang. Saya bersyukur saudara, kemarin di tengah kegelapan muncul sinar kemuliaan. Saudara, kemarin serempak di 200 kota, 34 provinsi dan 5 benua. Ada banyak negara saudara. Saudara, kita semuanya bersama-sama menyembah. Saya bersama-sama, kita semua bersama-sama keliling. Saudara, kita angkat warna merah sebagai lambang darah Yesus. Dan kita bersama-sama saudara melihat kemuliaan Tuhan. Buat saya salah satu yang keren sekali adalah penampakan di langit. Lebih dari 10 kota saudara tiba-tiba pelangi muncul padahal tidak ada hujan. Saudara, di beberapa tempat timbul sayap yang sangat besar. Saudara, di beberapa timbul saudara di awan seperti api yang menyala. Dan salah satu saudara, kami di Mahanaim setiap kali lagu-lagu tertentu salah satunya adalah hormat bagi Allah Bapa. Maka karena kami pasukan, kami akan memberi hormat dengan sangat jelas. Dan yang ajaib itu muncul di langit. Saudara, itu muncul di langit. Saudara, ada gambar sungguh orang yang sangat jelas dan besar memberi hormat. Dan hari itu, pada waktu saya melihat itu, saudara, saya cuma bisa nangis. Saya bilang, Tuhan, saya tidak pernah cukup memberi hormat. Saya tidak pernah cukup berdiri buat bangsa ini. Dan saya mau berkata buat setiap anak-anak Tuhan, ada ratusan juta pasukan iblis. Karena itu siapapun engkau dan dimanapun engkau, kegelapan sudah di depan mata. Mari hari-hari ini berdiri bersama-sama. Dan kita akan berkata, kami siap. Kami siap pergi. Kami siap berdoa. Kami siap menyembah. Kami siap berdiri. Kami siap untuk berperang. Saudara, kemarin saya keluar jam 4 pagi. Dan ada pemandangan yang sangat ajaib. Saudara, kami bagikan anduk kepada banyak orang.
Dan anduk merah itu saudara buat pasukan. Kami berkata angkat, angkat. Dan kemudian deklarasi. Yang bisa saudara naik mobil, yang bisa naik motor, yang tidak punya jalan kaki. Dan buat saya sangat bahagia. Dan saya tahu Tuhan itu sangat bahagia. Jam 4 pagi saya keluar saudara. Saya ketemu di Kalimas. Saya ketemu di Ganggang. Saya ketemu di sekitar Mahanaim. Saudara, orang-orang jalan kaki. Sendiri-sendiri. Bawa anduk. Saudara dengan satunya handphone saudara. Deklarasi. Saudara itu 2 diangkat saudara ya. Dan beberapa langkah mereka sujud menyembah sendirian. Saudara di tengah jam 4 pagi. Saya jalan beberapa saat kemudian ketemu lagi. Saudara ibu-ibu angkat satu tangan selendang merah. Satu tangan saudara HP. Dan berlutut di jalan. Saudara pada waktu saya lihat itu. Tuhan berkata. Itu loh nak. Pasukan yang seperti itu. Yang hari ini seperti aku meneteskan darah. Sepanjang jalan Via Dolorosa. Tuhan gak minta banyak. Tuhan cuma minta kita angkat kain merah sebagai lambang cinta. Lambang darahnya dan berdoa. Dan saudara yang belum lakukan. Saya mau berkata lakukan di kotamu. Lakukan pagi-pagi hari pada waktu tidak ada orang. Kalau saudara takut lakukan malam. Tapi sekali lagi. Saya berkata Tuhan mati. Tuhan teteskan darahnya. Dia berikan semuanya buat kita. Dan apakah kita tidak mau untuk berkata once again Lord. Biar darahmu melanda Indonesia. Darahmu melanda Amerika. Darahmu melanda dunia. Dan dunia melihat satu kali lagi. Mujizat, lawatan, dan kesembuhan. Saya berdoa dan saya mau berkata buat setiap. Engkau yang streaming, engkau yang ada dimanapun. Bahkan di negara-negara. Saya mau berkata buat saudara dalam 3 hari ini. Nyatakan cintamu dengan ekstrim. Nyatakan cintamu dengan berdiri di atas rumahmu dan nyanyi buat Tuhan. Mungkin engkau bisa saudara ambil puasa Ester. Mungkin engkau ambil 2-3 jam. Dan engkau sungguh-sungguh menyembah. Atau engkau buat sesuatu yang sangat indah. Dan mulai bagikan ke orang-orang miskin. Karena Alkitab berkata apa yang kita lakukan. Untuk orang yang paling hina. Kita melakukan untuk Tuhan. Saudara mungkin saudara bisa beli coklat atau saudara beli sembako. Bungkus dengan bagus dan berlutut. Kepada orang-orang yang sudah tidak punya uang lagi. Dan berkata sekali lagi. Paskah adalah bicara tentang cinta. Jumat Agung bicara tentang korban. Dan saya berdoa ini akan bergema di seluruh dunia. Saudara Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara hari itu Tuhan gak tahan. Bapak gak tahan, saudara. Lihat setiap luka. Bapak gak tahan lihat setiap dosa. Bapak gak tahan lihat penderitaan Yesus. Dan Bapak
harus memalingkan wajah. Dan saya mau berkata, saudara, yang mengerikan dan menyedihkan. Hari ini banyak gereja yang Tuhan bahkan sudah tidak ada di situ. Yang Tuhan gak tahan lihat ketakutan, kemunafikan, kekotoran, perpecahan. Dan Tuhan pergi dengan diam-diam. Dan Tuhan memalingkan muka dengan politik yang menjijikkan. Tapi anak-anaknya tidak sadar. Anak-anaknya berkata semua baik-baik. Gereja masih berjalan. Bahkan dengan streaming toh gereja masih jalan. Yang nonton masih banyak. Kolektor bisa online. Gak ada yang salah. Bahkan ketika Tuhan sudah mundur sangat jauh. Bahkan ketika gereja tidak bisa lagi merasakan hati Tuhan. Tidak ada satupun yang menjerit, Allahku, Allahku. Mengapa Engkau jauh? Saudara, saya mau berkata dalam hidup saudara saya tidak tahu. Tapi saya tidak bisa hidup satu hari pun tanpa dia. Saya ini orang yang sangat ngerti. Sangat ngerti dia. Saudara, saya ada hari di mana saya bangun. Dan saya menyapa Tuhan. Dan saya tahu dia tidak ada di situ. Ada hari di mana saya, saudara, melihat persoalan tiba-tiba berat. Dan saya tahu Tuhan mulai undur dari saya. Ada hari saudara Tuhan memberkati saya dengan sangat banyak. Hari itu keuangan saya sedang sangat banyak. Tapi pada waktu saya berteriak, pada waktu saya nyanyi, saya tahu tidak ada getarnya lagi. Dan saya tahu dia mundur. Dan buat saya, saudara, orang boleh pergi. Orang boleh gak suka sama saya. Bahkan orang boleh memaki dan bicara banyak tentang saya. Dan saya berkata, itu tidak menentukan banyak hal. Tapi satu yang menentukan dalam hidup saya. Kalau Tuhan mundur. Kalau Tuhan mundur dari hidup saya. Itu akan membuat saya gila, saudara. Dan saya akan teriak. Saya akan nangis. Saya akan berkata, Tuhan. Tuhan. Mengapa Engkau jauh? Saudara, dan kadang-kadang saya akan melakukan yang ekstrim. Saya akan pergi ke penjara. Saya akan pergi ke tempat orang gila. Dan saya akan membasuh, memandikan orang gila yang paling serem. Dan saudara berpikir, why? Kenapa? Pada saat saya memandikan orang gila itu, saya ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tidak ada, aku akan seperti mereka. Aku tidak akan bisa hidup tanpa Engkau. Aku tidak bisa. Setiap sel saya, makanan saya, Tuhan, dia is only, hanya dia. Setiap tarikan nafas, setiap tarikan nafas saya cuma bisa berkata, Tuhan,
Tuhan, Dia yang paling saya rindukan. Saya berdoa di Jumat Agung dan Paskah ini, mari kita lihat setiap kita. Lihat hidupmu, lihat gereja, lihat pelayanan. Dan saya mau berkata, lihat pujianmu, lihat tarianmu. Nak, saya mau berkata, pasukan Tuhan, gereja, saya mau berkata, semua akan tetap oke. Bahkan pada waktu Tuhan mundur dan meninggalkan engkau, semua akan berjalan. Bahkan pada waktu Tuhan sudah enggak tahan dan memalingkan muka. Tapi apakah hari ini kita orang yang tahu kalau Dia memalingkan muka? Apa kita orang yang ngerti kalau Dia mundur? Dan apakah kita orang yang mencarit, yang berkata, aku tidak mau yang lain, aku cuma mau Engkau. Saudara, hari itu Kathryn Kuhlman menemukan cinta sejatinya. Saudara, dia jatuh cinta sama seorang saudara, dan orang itu memang sudah menikah, duda, menceraikan istrinya. Orang itu keren banget, pendeta. Saudara, dia punya gereja besar, kaya raya, pengusaha. Saudara, dan di tengah kondisi yang sangat baik, Kathryn Kuhlman mendapat semua yang dia mau. Setiap acara, setiap kebaktian, pendetanya khotbah, suaminya, saudara, dan dia duduk di singgasana, saudara, dan dia di situ mendengarkan dan melihat suaminya khotbah dengan baik. Tapi tiap kali, saudara, dia duduk di situ, di tengah semua berjalan dengan baik. Punya keluarga, gereja, kekayaan, suami, ganteng, saudara baik. Dia nangis. Dia nangis. Dia bilang, aku tahu Tuhan, Engkau semakin mundur dan semakin mundur. Saudara, dia berkata, aku tahu bukan di sini. Aku tahu bukan gereja seperti ini yang Engkau mau. Di tengah jemaatnya ribuan loh, saudara. Jemaatnya ribuan. Kathryn gak pernah bisa berhenti nangis. Dia tahu Tuhan meninggalkannya. Sampai puncaknya dia tidak tahan lagi. Dan dia berkata kepada suaminya, maafkan, pernikahan kita toh salah. Karena ayatnya berkata, kalau engkau menikah dengan orang yang bercerai dan bukan karena meninggal, maka kita hidup di dalam perzinahan. Saudara, jadi dia bilang sama suaminya, maafkan saya. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Walaupun saya sangat menyintaimu. Saudara, dan dia pergi meninggalkan suaminya. Saudara, gereja menghujatnya. Saudara, orang-orang memakinya. Semua berkata dia istri yang jelek. Saudara, semua orang berkata bahwa dia gak bijak. Semua orang berkata dia pelin-pelan. Semua orang berkata dia aneh. Bahkan saudara, orang dan gereja mengusirnya. Tapi ada satu pribadi yang hari itu mendekat dan memeluknya, yaitu Yesus Tuhan. Pribadi ini tahu. Pribadi ini tahu bahwa Kathryn gak bisa ditipu dengan sebuah berkat. Kathryn gak pernah menginginkan jemaat atau pelayanan. Dan buat Kathryn, Yesus tidak tergantikan.
Hari ini, apa yang paling saudara cari? Pelayanan. Apakah kalau keluarga baik-baik, engkau dan saya nggak butuh Yesus? Sampai Yesus mundur pun kita nggak tahu. Dan kita tahu kemudian apa yang terjadi dalam hidup Catherine. Saudara, dia melayani KKR demi KKR. Dan saudara, setiap kali KKR, dia cuma di belakang dan dia cuma berteriak, Tuhan bunuh aku, bunuh aku. Biar gak ada satupun dari diriku. It's all you, Lord. Selama hidupnya dia menyembuhkan lebih dari 3 juta orang. Sekali lagi bukan Catherine-nya, tapi bagaimana dia menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Persatuan itulah yang mengalirkan sesuatu yang sangat dahsyat. Saya berdoa hari ini, seberapa saudara bisa berteriak dan berkata, Tuhan, Tuhan, jangan tinggalkan aku. Aku mau Engkau lebih dari segalanya. Saudara, kalau saudara lihat di berita, ada begitu banyak saudara yang mengalami Tuhan hari-hari ini. Rata-rata mereka saudara sudah hampir mati. Rata-rata mereka sudah hampir saudara koma. Dan mereka semua bertemu dengan Tuhan. Dan satu kata, satu hembusan, dan satu tindakan profetik menyembuhkan mereka. Saudara, kalau yang saudara baca di sini, ini cuma satu hembusan. Ketika dia tidak bisa bernafas, saudara. Saudara, Tuhan cuma menghembus gini. Dan kemudian dia sembuh. Yang satu lagi lebih lucu lagi. Saudara, ketika dia sesak dan semua paru-parunya sudah penuh saudara dengan semua saudara ya. Yang namanya putih-putih. Tiba-tiba Tuhan datang. Dan Tuhan datang bawa lap saudara. Saudara, dan dia elap saudara dadanya. Cuma elap begini, ceret. Dan kemudian bebas total, sembuh total. Sembuh total. Saudara, ada satu lagi yang lain. Saudara, dia dapat ini, dapat apa itu? Alat buat bernafas itu. Saudara, dan kemudian saudara, dia makin parah dan makin parah. Dan karena dia makin parah dan usianya sudah lanjut usia, maka itu dicopot. Dibilang, boleh enggak? Ya, bahwa ini diberikan ke orang lain yang masih tertolong. Karena dia sudah tidak akan tertolong. Seluruh paru-parunya sudah rusak. Dan dibilang boleh enggak? Saudara, dalam keadaan dia sudah sangat parah. Dia bilang silahkan. Kasih saja yang muda. Karena usianya sudah 80 tahun, saudara. Saudara, dia berkata kasih aja yang muda. Kemudian saudara, susternya, dokternya dengan air mata berkata, maaf kalau kamu harus sesak nafas. Mungkin sekitar 1 jam sampai 3 jam. Dan kemudian kamu akan terbebas. Saudara, dan pada waktu mereka semua meninggalkan dia, dia berkata begini, dia cuma teriak begini, Tuhan, Engkau yang pertama kali memberikan nafas. Dan saya minta, sekarang Engkau yang dengan cepat mengambilnya. Jangan biarkan aku lama-lama sesak nafas dan mati. Dan tiba-tiba Tuhan ada di sampingnya. Saudara, dan Tuhan bilang, kenapa kamu minta itu? Kenapa tidak minta aku memberikan nafas? Dan dia bilang, Tuhan cuma ngomong begitu, bahkan Tuhan gak tiup. Tuhan gak apa-apa enggak. Cuma dia bilang gini, ya aku mau. Tuhan hilang. Saudara, dan mendadak saudara. Semuanya yang tadinya sesak banget,
lega. Dan dia teriak-teriak berkata, saya sembuh, saya sembuh. Orang gak percaya, dia bilang tes, foto. Saudara, dan dia sembuh. Dia sembuh. Saya mau bilang begini sama saudara, kadang-kadang Tuhan itu perlu menarik perhatian. Menarik perhatian kita. Karena kita biar bagaimana lebih percaya obat. Lebih percaya suara-suara di luar. Lebih percaya iblis. Lebih percaya keadaan. Saya mau bilang sama saudara, apakah Tuhan perlu memaksa saudara? Sampai saudara menjerit dan berkata, aku cuma mau Engkau dan tidak ada yang lain. Seringkali Tuhan harus memaksa kita kecewa dengan suami. Sampai kita bilang, aku cuma mau Engkau. Seringkali Tuhan harus memaksa sampai seperti ini. Saudara dan semua gereja sudah dipaksa loh. Tidak ada kebaktian. Semua gereja masih bilang, online lebih enak. Bisa makan sembari dengerin Ibu Iin ngomel. Online lebih enak. Kalau Leo teriak kekerasan, semua yang nyanyi kekerasan, kita kecilin. Ganti suara musik yang enak. Online lebih enak. Gak usah duduk dengan tegak pegel di lantai. Pakai bantal, pakai daster, kopi di sebelah, dan pakai selimut. Saya gak tahu lagi bagaimana Tuhan harus memaksa kita. Bagaimana Tuhan harus sedikit menggoncangkan lagi. Sampai kita bisa teriak, aku butuh Engkau, aku butuh Engkau. Saudara, kita teruskan. Saudara, kita teruskan ayatnya di dalam Matius 27 ayat 47. Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ dan berkata, ia memanggil Elia. Saudara bisa bayangin gak sih? Ketika Yesus teriak, Tuhan! Orang bilang, oh dia panggil Elia. Nah itu loh reaksi kita. Hari ini kata Tuhan bilang begini, Tuhan ini sedang teriak. Kalau kau tidak berdoa, antikris di depan mata. Kalau kalian tidak berdoa, one day tidak ada yang bisa kebaktian. Kalau engkau tidak berdoa, chips akan diberlakukan cashless. Akan membuat orang tidak bisa menjual, tidak bisa membeli kalau tidak ada tanda itu. Hari ini Tuhan teriak. Manusia tidak bisa buat apapun. Tuhan itulah sumber kesembuhan. Hari ini Tuhan teriak, bukan obat nak, tapi nafasku. Tapi orang berkata, oh jangan berjarak 20 kilometer. Semua di rumah. Ini masa yang baru. Gak usah ke gereja, online saja. Masa yang baru, tidak usah persembahan. Ini masa yang baru. Tuhan memberikan liburan total buat setiap kita. Dan semua orang berkata, yes, liburan. Semua tiba-tiba menjadi penonton drama Korea. Main game, TikTok, Zoom. Tiba-tiba semua bilang, tolong dong download game. Tiba-tiba di rumah berkata, yuk kita sekarang lomba masak.
Dan kalau saudara baca upload di Facebook ngomongnya gini. Mari upload wajah cantik. Mari upload keluarga bahagia. Mari upload masakan yang baru. Mari upload menu lockdown. Mari upload ya, kita bercocok tanam. Tuhan sedang teriak. Di mana cintamu? Tuhan sedang teriak. Di mana imanmu? Tuhan sedang teriak. Di mana kekuatan perangmu menghadapi antikris? Tuhan sedang teriak. Kegelapan ada di depan mata. Tuhan sedang teriak bahwa bangkit dan jadilah kuat. Tuhan sedang teriak. One day tidak ada obat. Tidak ada apapun kecuali engkau jalan dengan Tuhan. One day bahkan bangsa demi bangsa bangkrut. Kelaparan bisa ada di mana-mana. Sekali lagi, apakah kita mendengar teriaknya? Atau kita mendengar dia berseru dan berteriak Elia? Kita mendengar, oh ini masa liburan. Oh ini masa mendengarkan khotbah dengan daster. Ini masa kita family time. Ini masa kita belajar masak. Ini masa TikTok. Ini masa main game. Main game dihalalkan seluruh dunia. Ini masa nonton drama Korea. Saya mau bilang wake up. Saya bilang wake up. Seberapa gereja, seberapa pasukan, seberapa imam, seberapa raja-raja, engkau sudah tidak mengenal suara Bapakmu. Kau sudah tidak mendengar deru perang itu. Engkau sudah tidak mendengar gelora cinta Tuhan yang sangat-sangat sakit melihat semuanya. Kita teruskan. Saudara, Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saudara, hari itu iblis berpikir bahwa dia menang. Hari itu iblis berpikir bahwa Yesus menyerah. Tapi Yesus tidak menyerah kepada iblis. Dia tidak, saudara, berseru. Itu bukan seruan kekalahan. Saudara, itu seruan persembahan dan berkata it is finished. Gabungan antara darah, nyawa, tekad, cinta, korban, semua naik. Semua naik. Dan saudara bisa baca apa yang terus terjadi. Saudara, hari itu di jam yang sama, ketika saudara darah, korban, cinta, semua naik ke atas. Tubuhnya tergantung. Tapi roh, jiwanya turun ke dalam alam maut. Saudara, dan iblis kaget. Karena tiba-tiba Yesus ada di alam maut. Dan saudara bisa bayangkan, dia buka setiap pintu dan dia jebol. Dia keluar, ikut aku. Dia buka lagi dan dia berkata, siapa percaya ikut aku. Saudara, dia buka lagi pintu yang berabad-abad. Siapa percaya
ikut aku. Tiba-tiba dia porak-porandakan alam maut. Tiba-tiba saudara dia habisi semua kuasa kegelapan. Tiba-tiba dia injak dan hancurkan setiap penyakit. Tiba-tiba dia bahkan porak-porandakan neraka. Dia tiba-tiba goncangkan seluruh bumi. Sampai ayatnya berkata, hari itu gempa bumi besar terjadi. Karena Yesus berkata, aku yang kendalikan dan tidak ada yang lain. Dan hari-hari ini, itu yang Tuhan mau. Bisakah pasukannya? Bisakah imamnya? Saudara di satu sisi. Bisakah rajanya? Di satu sisi meletakkan korban. Dan kita hari ini berkata, Tuhan berapapun uangku, aku letakkan. Aku akan masuk ke rumah demi rumah yang membutuhkan. Dan aku akan bawa mereka ketemu dengan Engkau. Saudara, mungkin saudara berkata, hari-hari ini aku akan 4-5 jam nyanyi di jalan-jalan. Dan aku akan take over semua kekuasaan iblis. Beberapa mungkin saudara berkata, aku akan telepon. Dan aku akan telepon semua yang di rumah sakit. Aku akan telepon setiap hari, again and again, sampai orang itu bangkit dan keluar. Sampai rumah sakit kosong. Saudara, beberapa saudara, bisakah saudara mungkin hari-hari ini berjalan di dekat saudara Gunung Merapi. Atau saudara yang ada di dekat Krakatau, saudara tunjuk dan berkata, tidak bisa. Paskah semua gunung, semua kuasa, semua di langit, semua di bawah, semua di bumi, tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau saudara mengerti, inilah hari di mana dua sisi harus berjalan. Sisi yang satu meletakkan korban yang belum pernah saudara letakkan. Sisi yang satu take over dan perang dan nyatakan engkau orang-orang yang diurapi, yang megang kendali atas seluruh dunia. Bahkan ayatnya berkata, tidak ada satupun boleh bergerak tanpa seizin kita. Saya berharap hari-hari ini orang-orang mengejar, menyatu dengan Tuhan. Sampai keluar kuasa, keluar cinta, keluar yang namanya nubuatan, keluar yang namanya pemerintahan. Yang dari Tuhan, yang dari Tuhan, yang dari Tuhan. Saudara, saya berharap hari ini membangunkan saudara. Membangunkan saudara. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Saudara yang gak suka sama sosial psikis distensi. Itu bukan saya, Tuhan. Tuhan itu gak suka banget saudara. Tuhan gak suka banget. Saudara dikatakan, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Saudara, selama ini saudara selalu terpisah antara ruang maha suci dengan ruang suci. Yang boleh masuk cuma para imam besar. Saudara, ada batas dan saudara tahu itu kain tebelnya minta ampun. Beratnya minta ampun. Saudara, dan itu kain tidak dari bawah. Kalau dari bawah artinya dari manusia. Tapi itu terbelah dari atas ke bawah. Berat. Tuhan bilang, aku enak. Aku muak dengan semua pembatasan. Aku muak dengan semua jarak. Aku mau tidak berjarak. Aku mau tidak berjarak. Aku mau salurkan semua cinta. Aku mau salurkan semua karunia kuasa. Apapun aku mau salurkan. Aku tidak mau lagi ada cara. Aku tidak mau ada cara. Saudara, hari itu saudara dia teriak, no more. Tidak ada cara. Tidak ada yang membatasi saudara dengan Tuhan. Sekali lagi itu cerita hati Tuhan.
Cerita nantinya, jangan ilmu pengetahuan yang logik itu membatasi kita. Saudara, saya sekolah S2 dan kemudian tambah Alkitab S3. Jadi jangan bicara sama saya soal yang logik. I know, saya sekolah arsitek ya saudara. Saya tidak sekolah Alkitab tok. Saya sekolah arsitek. Jadi jangan bicara sama saya soal logik. Saya tahu itu. Apapun. Saudara, kalau saudara sekolah arsitek di Belanda dan ngomong-ngomong, Tuhan itu memang keren. Buat saya, Tuhan itu istilahnya. Saudara, pertama saya tuh gak suka arsitek. Yang kedua saya tuh goblok banget. Saudara, yang ketiga, saudara, saya tuh gak bisa gambar. Jadi saya tuh gak bisa gambar lurus saja gak bisa, saudara. Sedangkan itu adalah tes pertama untuk masuk arsitek. Saudara, kalau saudara tahu zaman sekarang mungkin enggak karena tergantung semua sama komputer. Tapi kalau zaman dulu tes masuk arsitek itu cuma lurus begini saudara. Lurus begini dan lurus ke bawah, lurus ke samping. Saudara, 1 halaman folio. Udah cuma itu aja tesnya. Dan kalau saudara enggak bisa itu, enggak boleh pakai penggaris ya. Saudara, kalau saudara enggak bisa itu, sudah enggak bisa masuk arsitek. Karena berarti saudara enggak bisa gambar. Enggak berbakat gambar. Udah cuma itu aja. Dan saya ini enggak bisa saudara. Saya ini enggak bisa. Tapi sekali lagi itu Tuhan. Dia guyonnya itu ajaib. Saya enggak bisa. Tapi Tuhan bilang masuk arsitek. Dan aku yang akan buat engkau lulus. Dan yang lebih keren lagi saudara. Tuhan suruh saya masuk TU Delft. Dan itu adalah sekolah tersusah soal arsitek. Dan saudara boleh klik, boleh buka. Saudara, itu adalah sekolah nomor 1 terbaik arsitek di seluruh dunia. Saudara cek, silahkan. Saya gak mau nyombong, saya mau lihat Tuhan itu. Saudara bisa ngerti gak sih? Dia cari yang paling goblok, dia cari yang gak bisa gambar, dia cari yang gak bisa ngitung. Saudara, saya itu lihat hitungan, saudara ya. Hitungan bendungan, hitungan jembatan, hitungan apapun gak mudeng saudara. Dan Tuhan lihat yang paling jelek. Dia bilang masuk nak ke sekolah yang paling baik di dunia. Aku gak mau kamu sekolah di sekolah yang biasa. Aku mau sekolah di yang paling baik di dunia. Saudara, kalau saudara sekolah di TU Delft S2 untuk arsitek, saudara wajib 4 bahasa. Enggak ada terjemahan. Saudara wajib bahasa Perancis, saudara wajib bahasa Inggris, saudara wajib bahasa Belanda, dan saudara wajib bahasa Jerman. 4 bahasa, bukunya 4 bahasa. Enggak ada terjemahan. Dan Tuhan berkata, sekolah di situ nak. Dan biarkan kau jalan dengan aku. Maka aku akan permalukan dunia. Orang akan berkata, tidak mungkin. Dan always yang tidak mungkin. Yang terlalu susah. Yang aneh. Is yours. Bersama Tuhan. Saya berdoa saudara ngerti. Saya berdoa saudara ngerti. Jadi jangan bicara sama saya soal logik. Saya tahu banget. Saudara sekolah di Belanda itu 1 garis saja dia tanya gini. Ini apa? Kenapa? Why? Hitungannya apa? Saudara, jadi kalau kita gambar kaca atau gambar pintu. Saudara, 2 garis itu ada artinya. 3 garis itu ada artinya. 4 garis itu ada artinya. Saudara itu bicara kosennya, bicara soal potongannya, bicara soal segala macam. Dan dia tanya. Enggak ada 1 garis pun iseng. Dan kita jawab gini, bagus. Saudara, kalau saudara jawab bagus, diambil tuh kertas, diremuk, dilempar. Mikir. Dia omongin gitu saudara. Saudara, kalau sudah tanya berapa kali saya digituin, puluhan kali. Kertas saya diambil, lempar di tong sampah. Dan dia bilang, mikir. Jangan ngadep saya tanpa ngerti.
Saya sekolah di sekolah seperti itu, saudara. Kalau saya ditanya gitu, kenapa pilih merah? Saudara nggak bisa bilang gini, saya suka merah. Saudara bisa ditendang. Untuk pilihan warna, untuk apapun kita harus punya minimal 4 alasan. Tapi hari ini saya mau berkata, tapi saya juga orang yang jalan sama Tuhan di tengah logik yang begitu rupa. Di tengah guru, di tengah ilmu, di tengah semua perhitungan. Tuhan bilang, jalan sama aku. Maka engkau di atas itu. Kau di atas itu. Saudara, saya anak dokter ya. Saudara, dan lemari obat kami itu saudara gede banget. Dan saya dari umur 3 tahun saudara. Ayah saya tuh teriak gini. In, ambilin obat ini. In, ambilin obat ini. In, sakit. Batuk pilek. Kamu tahu kan obatnya? Gitu. Saudara, persoalannya otak saya gak cukup aja. Tapi saya tahu. Jadi misalnya gitu ya, alergi, insidal itu masih gampang. Tapi kalau misalnya semua yang antibiotik, saudara ya, namanya itu susah-susah. Kemudian saya tahu bedanya propen sama paracetamol. Saya tahu, saudara ya. Walaupun namanya itu susah banget di mulut saya. Saya tahu persis obatnya virus. Saya tahu persis obatnya diare. Saudara ya, kalau sudah tanya, saudara antara Nuret, Diapat, saudara itu semua mirip, saudara ya, isinya mirip. Saya bahkan tahu, saudara, ini satu golongan, ini satu golongan dari umur 3 tahun. Pasien sangat banyak, tidak ada saudara suster. Jadi ayah saya akan teriak, ini, ya, saudara. Sekali lagi jangan ngomong sama saya soal logik. Bu, kata dokter, bu, kata foto, bu, kata dunia. Sekali lagi jangan batasi Tuhanmu. Saya tidak anti dokter. Saya tidak anti teknologi. Saya tidak anti saudara. Apapun saudara yang ilmu pengetahuan sodorkan. Saya enggak anti sosmed karena saya sangat suka. Saya post setiap hari. Tapi saya post yang menguatkan anak-anak Tuhan. Saudara, saya tidak anti yang namanya kekayaan. Saya butuh 2 miliar setiap bulan. Untuk lawatan saya butuh triliun. Tapi saya mau ngomong, jangan pernah batasi itu. Jangan pernah hartamu menjadi pembatas antara kamu dengan Tuhan. Jangan pernah ilmu pengetahuan membatasi engkau. Jangan pernah tradisi membatasi engkau. Jangan pernah keadaan membatasi engkau. Jangan pernah saudara yang biasa membatasi engkau. Jangan pernah selera membatasi engkau dengan Tuhan. Saudara, saya bukan orang ya yang suka saudara teriak-teriak. Tapi sekali lagi, gak pernah soal Ibu Iin suka atau tidak suka. Saya melihat lebih jauh dari itu. Bukan soal teriakan di mulut, tapi teriakan di hati. Teriakan Maria Magdalena. Dia berkata, engkau alasanku untuk hidup. Saudara, buat Maria Magdalena tidak ada Tuhan, tidak ada kehidupan. Maria Magdalena tahu saudara, hidupnya cuma buat Tuhan, buat mengabdi, buat menyintai. Maria Magdalena tidak pernah nangis dengan keras. Bahkan tidak ada suara terdengar. Tapi teriakan di sini membuat begitu Yesus bangkit, dia harus menemui Maria Magdalena dan bukan yang lain. Bahkan Bapa kalah sama Maria Magdalena. Karena teriakan Maria Magdalena membuat Yesus berkata, aku tidak tahan. Aku tidak tahan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan
Saya berdoa hari-hari ini. Saya tidak bicara, saudara, tentang social distancing yang pemerintah katakan. Tapi saya bicara tentang jarak antara kita dengan Tuhan. Jarak antara kita dengan keluarga. Engkau mungkin masih duduk di sini, tapi hatimu sudah berjarak dengan pemimpin. Engkau mungkin masih, saudara, mendengarkan streaming, tapi engkau sudah tidak bisa percaya. Jarak itu yang membuat engkau kehilangan banyak hal. Terakhir, saudara, Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Di ujung dari semua peristiwa ini, Tuhan cuma mau seluruh lutut bertelut, seluruh lidah mengaku, Dia anak Allah, Dia Yehova, Dia penyembuh, Dia pegang kendali. Dia penguasa alam semesta. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dia segalanya. Dia segalanya. Kita akan terus masuk dalam penyembahan. Terus masuk membangun tembok. Terus masuk berdoa. Saya berharap saudara menangkap. Ini bukan khotbah yang saudara berkata amin dan selesai. Tapi sebuah khotbah yang membuat dan saya harap menggelitik saudara. Untuk apakah dia masih bersama kita? Atau dia sudah mundur? Apakah kita mengerti teriakannya? Atau kita salah? Apakah kita sudah berjarak? Atau tidak berjarak? Sekali lagi, masing-masing kita cek hati kita.